Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat menonton. Cihuy! Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 30 ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat kita. Beginilah firman Tuhan, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah Tuhan mau Engkau sembuh. Saudara yang terkasih, kesembuhan yang Yesus kerjakan bukan hanya untuk penyakit secara fisik saja, melainkan untuk semua penderitaan dan kesengsaraan. Hal ini seperti yang dikatakan dalam Yesaya pasal 53 ayat 4, yaitu tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi entah itu kepahitan, luka hati, stres, trauma, segala kesakitan akibat perpecahan dalam keluarga, atau mereka yang kehilangan harapan akan masa depan, Tuhan punya jawaban atas semuanya. Ia pun telah berkata, Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Itu tercatat di dalam Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-26b. Tuhan Allah kita berkuasa atas segala perkara, dan semua derita, segala kesakitan telah ditanggungnya di kayu salib. Saudara, coba perhatikan kisah seorang yang lumpuh, yang telah selama 38 tahun lamanya berbaring dekat kolam Bethesda. Ia tidak dapat bergerak tanpa bantuan, padahal ia menantikan air kolam bergoncang. Tanda malaikat Allah turun dan memberi kesembuhan bagi mereka yang pertama turun ke dalamnya. Ia bagaikan menyaksikan mukjizat yang bukan miliknya. Ia pasrah pada nasib karena andalannya tidak dapat membantunya. Lalu Yesus datang dan bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Yohanes pasal 5 ayat 7 mencatat jawaban si lumpuh, katanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kita mungkin secara tidak sadar sering berpikir demikian. Jika saja ada yang membantu, pasti bisa keluar dari masalah. Dan ternyata banyak yang menjadi kecewa karena jawaban yang adikodrati hanya datang dari Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan menyatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu tercatat di dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-5. Saudara, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara yang terkasih, hanya Tuhan Yesus yang dapat diandalkan untuk setiap permasalahan hidup kita, karena Ia adalah jalan kebenaran dan hidup. Ia adalah jawaban pasti yang memberikan pemulihan dan masa depan yang penuh harapan. Berharap saja kepadanya. Di dalam Dia ada kesembuhan sempurna, karena firman-Nya mengatakan,
oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seberat apapun permasalahan yang engkau hadapi dan sehancur apapun keadaan, Tuhan menawarkan pemulihan dan kesembuhan. Ia telah berfirman, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Yeremia pasal 29 ayat 12-14. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nantikan pertolongan Tuhan dengan sabar dan berserah penuh kepadanya. Tuhan selalu punya cara untuk menolongmu. Tetap arahkan pandanganmu kepadanya dan percaya, serta serahkan saja hidupmu kepadanya. Tuhan Yesus mau menyembuhkan dan memulihkanmu, sembuh sehat secara jasmani dan rohani. Percayalah pada kuat kuasa Tuhan yang dahsyat. Belajarlah berani mengandalkan Dia di dalam segala perkara yang kau hadapi di dalam kehidupanmu ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Salam sehat, sejahtera, bahagia dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Nah, saudara, sekian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya renungan ini bisa memberkati kita semua, bisa menyadarkan kita bahwa hanya kepada Tuhan kita berharap, hanya kepada Tuhan kita beroleh kasih, hanya kepada Tuhan kita boleh menerima keselamatan yang kekal, kesembuhan hanya kepada Tuhan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan memperlancar semua aktivitas saudara, pekerjaan saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.